gosh, bro. Bro. Bro, sampai mana nih, bro? Bismillahirrahmanirrahim. Alright, saya Arili Hasan daripada Ranting Studio. Okey, hari ini saya ingin cuba satu masakan yang sangat unik. Masakan daripada bambu. Nah, sekiranya kalian berminat untuk melihat lebih banyak vlog tentang makanan, kerja seharian, dan pelbagai lagi vlog menarik, kalian bisa pergi ke The Pacik Vlog yang ada di link di bawah ini, atau search sahaja The Pacik Vlog dan kalian bisa lihat pelbagai makanan, food, ataupun apa saja yang kita review di dalam sini, termasuklah yang bakal kita upload di IG kita dan juga di TikTok. Jangan lupa untuk follow The Pacik Vlog, guys. Sekarang berbagai konten yang menarik disajikan di sini. Come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pacik dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pacik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja ya guys. Jujur aja guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pacik, kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. InsyaAllah kita bakal bikin video yang terkini, terkeren, terviral, apa yang positif bakal kita Sikat terus. sikat buat kalian guys ya. Untuk kali ini guys ya, kita bakal mereaksi sesuatu yang kata orang jauh daripada Indonesia dulu, tetapi masih berkaitan dengan orang Indonesia, yang mana ya bikin kita kaget dan penasaran sebenarnya Baci ya. Yang mana orang Indonesia ini terjebak di Korea Utara ya, Korut ya. Karena Korut ini kita tahu juga ya kondisinya sana, wah masya Allah ya, nggak tahu apa-apa kita tentang di sana ya. Betul. Nah, tertutup tapi habis guys. selama 51 tahun gimana kondisinya itu guys? Terjebak di Korut guys. Bukan main-main 51 guys. tahun. Karena secara sejarah ataupun secara teori yang kita lihat ya di medsos apa semua ya, Korut ini di Penyang ya, tempat itu sangat misterius Pakcik. Ada yang bilang ketinggalan kayak gitu ya, karena mereka itu semuanya orang mandiri lah mereka ya. Tetapi dengan China mereka dikawal dengan nih dia punya peraturan sendiri guys. Tapi mereka dengan China kuat Pakcik. Nah, tapi kalau Korsel dengan Korut memang kita tahu dah yang memang gak baik-baik aja juga ya. Betul. Tapi itulah, mari ayo kita lihat guys ya. 51 tahun terjebak itu bukan sekejap ya. Itu lama Pakcik. Ayo Pakcik. Mari kita lihat dulu. 3 2 1 Suaranya. Utara selama 51 tahun. Ia bernama Gatot Wilotikto. Tahun 1961, Gatot mendapat kesempatan untuk melanjutkan studi di Korea Utara. Kesempatan ini menjadi istimewa karena artinya Gatot merupakan salah satu WNI pertama yang menetap di Korea Utara. Sayangnya setahun kemudian mimpi buruk Gatot dimulai. Terjadi G30 SPKI di Indonesia, menyebabkan terjadinya pembersihan, pembunuhan, dan pembuangan orang kiri besar-besaran di negara Indonesia. Tindakan pembersihan pun menjalar ke WNI yang tengah berada di luar negeri. Mereka harus mengikuti penelitian khusus dan jika dianggap terhubung dengan PKI akan menghadapi penjara dan pembuangan. Merasa tidak memiliki jaminan untuk lolos Litsus, Gatot memutuskan untuk mangkir dan berakibat pada pencabutan status sebagai warga negara Indonesia. Ia pun terjebak di Korea Utara guys. Pada masa pemerintahan Gus Dur, titik terang untuk kembali ke Indonesia mulai terlihat. Di tahun 1998, ia sukses mendapatkan kembali paspor serta statusnya sebagai WNI. Guys, inilah orang Indonesia yang terjebak di Korea Utara selama 51 tahun. Ia bernama gitu ya, disebabkan ada berlaku sesuatu di Indonesia jadi dia tersangkut di Korea Utara, guys. Lama juga ya. Terlalu lama tuh ya, 51. Wih. Lanjut. My daily morning walk in North Korea. Wih, Ya, ada guys, ini rekamannya guys. ya. walk in Bisa, North mungkin. Korea. Very quiet and calming. Coming ya. Aman ya. Ya bisa jalan main basikal ya di atas. Naik sepeda aja guys. Wih, My daily morning walk in North Korea. seperti serem ya naik di atas. Very quiet and calming. Aduh.
Apa aja yang gue makan di perbatasan Korea Utara, kira-kira bakal diduar-duar nggak ya? Utara. Nah, ini orang Indonesia ini pergi ke bordernya ya, di Korea Utara guys ya berarti. Oh bisa ya? Wah, mari kita lihat. Oke, ini pagi-pagi gue udah siap berangkat nih rame-rame. Ini ketat banget penjagaannya. Dan lihat-lihat kok jalannya kayak ke Cianjur ya. Nah, sampai juga di pos pertama. Di sini gue mau sarapan kecil-kecilan dulu dah. Dan asli ini pemandangannya menantang banget ya, karena langsung menghadap ke Korut tuh lu lihat. Dan jujur ini warna panggangannya tuh cakep banget. Dan pas gue belah, kejunya lumer Kenapa dong. enak, Dan guys? blueberry-nya nggak pelit cuy. Dan pas gue makan asli kejunya bener-bener creamy dan lentur gitu loh. Yang paling gue suka tapi blueberry-nya. Ada rasa asam-asam gitu loh. Lanjut lebih dekat ke perbatasan. Ini udah mulai ada portal zigzag ya, serem abis dah. Di sini gue nemu es krim lucu ini dong. Harganya agak mahal sih, 30 ribuan gitu. Jadi ini tuh es krim tapi bukan dari susu sapi, dari keledai, kedelai. Makanya kagak heran ini tuh padat banget guys. Agak Dari sulit. keledai, bentar. kedelai. Keledai guys ya. Keledai ya, dari keledai gitu ya. Bisa dibuat Oh, es susu krim. keledai. Ya susu keledai. Bantu Ya, apa aja susu bisa Anda. bikin aku. Ayo. Iya, malah susu eating juga Sulit bisa. itu gua Lanjut bisa. aja Dan pas gua kamu. makan asli lidah gua kaget. Tapi pas sopan kedua ketiga gua baru bisa enjoy sih. Ini tuh kayak es krim rasa kacang. Annyeonghaseyo. Kebetulan banget gua kurang suka. Sekarang makin deket lagi nih gua sama Korea Utara. Gua kurang Dan ini tuh suka gua habis bilangnya. turun naik di terowongan yang jaraknya 358 meter. Kagak boleh direkam sih. Kaki gua tuh udah kayak teriak cuy. Akhirnya gua beli minuman lidah buaya ini nih. Lu lihat itu jidat Wih, gua udah ini keringetan kayak enak. habis lari. Untung aja ini es Aloe lidah vera. buayanya Wih. seger. Tapi manisnya coy. Bentar. bangetan sih ini kata gua. Tapi nggak apa-apa, gua Ini juga sedikit aneh buat aku. Kenapa? Aku nggak pernah minum air aloe vera, Pak Ci. Serius lah, aloe vera nggak pernah. Tahu aku aloe vera, tapi airnya nggak pernah lagi. Ada nggak? Ada. Ada Air kan? aloe vera. Apa? Air apa? maksudnya perisa aloe vera lah. Ah. Apaan sih? Di mana ada Banyak gila? kan air di 7-Eleven kan banyak airnya. Aloe vera. Ah, Sumpah kamu ada. iya. Aloe vera. Kejap. Kak, itu air lain tuh. Kamu ini air kundur ini. Bentar ya, air apa? Enggak, ini air aloe vera, Pak Ci. Ya, aloe vera itu kan selalunya simpan di muka, apa semua nggak ada di konsumsi bersih untuk diminum gitu. Bentar. Paham nggak aku? Kak, aku aja yang nggak tahu nih, kan? Maaf ya. Kak, aku salah nih, bukan aloe vera tuh, guys. Ini jujur aloe vera, tahu nggak? Lidah buaya tahu nggak? Tahu lidah buaya. Itu kan orang buat di kepala, buat di muka, skin lah pokoknya. Tapi nggak ada yang pernah aku dengar diminum. Oh iya kan? Iya juga. Nah, ada nggak jual My air daily aloe vera? morning walk. apa aja yang gua makan Hah, ya, tapi pas sopan mungkin di sini bisa kali. Iya, bayangkan ini susu Ini keledai udah juga jidat bisa, guys. Ini nih. Susu Nih, guys, keledai, nih, aloe nih. vera. Ah, udah Nggak keringetan tahu kayak juga. habis lari. Untung aja ini es lidah buayanya seger, tapi manisnya coy bangetan sih ini kata gua. Tapi nggak apa-apa, gua berhak atas gula ini karena gua habis nanjak gokil guys. Lanjut buat makan siang, Tapi gua katanya seneng enak. banget karena ketemu sama odeng dan topoki. Jujur ini topokinya tuh cantik banget merahnya. Iya, Dan pas gua topoki makan, enak. jujur makan topoki langsung di negara asalnya emang nggak ada obeng guys. Enak banget. Kuahnya medok pol, gua suka banget. Gurih, Wih. pedas, sedikit manis, semuanya masuk. Dan buat odengnya nih mantep banget. Apalagi pasti cocol kok topokinya bener-bener juara guys. Apa aja yang gua makan guys ya, kalau kita lihat di sini kontennya yang bagi aku baca ya, yang agak sedikit unik itu adalah susu keledai, kedua aloe vera. Ya kalau kayak seperti toboki apa semua itu bisa didapatin di mana-mana aja udah sekarang. Tapi aloe vera, guys. Susu keledai, guys. Wah, pengen coba juga nih susu bebek kali ya, enak. Tapi Ya. ya, tapi kalau nggak salah yang kita jumpa lah juga, guys. Ada minumannya aloe vera juga di 7E, yogurt aloe Ya? vera. Ah. Yogurt aloe vera. Ah. Ini air, guys. Minuman. Nih. Ah. Mana? I'm Japanese Kamu pernah professional rasain? drinker. Ever feel like you want one more drink before heading home after a night out? Ini I stopped Family up at Mart. Family Mart and I Aku found nggak ada something Family new. Mart. Aloe vera yogurt smoothie. Is Aha. aloe vera yogurt popular in your country? It's a top favorite in Japan. In Japanese standard, holoyoi white. Usually we use this machine for Gitu, guys. Tapi nggak tahu juga, mungkin di sana populer. Penasaran ya rasanya gimana? Betul. Cari lah. Ataupun kita Yang potong tuh, original. guys, lidah buaya Ah, minum. minum.
Jangan. Oke, lanjut guys. Ini adalah kumpulan emak-emak paling berani di Indonesia sebab mereka ini Apa? beramai-ramai Pergi ke- liburan ke negara Korea Utara. Sebuah negara yang terkenal memang sangat berbahaya untuk dikunjungi, guys. Nekat juga ya. Oke, like dulu yang punya emak, guys. Jika biasanya orang-orang akan liburan ke negara-negara yang indah dan jauh dari konflik, tapi nampaknya hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh ibu-ibu asal Indonesia ini. Sebab mereka malah memilih untuk berlibur ke negara Korea Utara, guys. Agak nganu, bukan? Selamat sore, kita sudah datang di Pyongyang hari ini. Bisa direkam ya? Korea Utara memang merupakan negara yang Ya, sangat ada tertutup tempat yang bisa, terhadap Pak dunia Ci. luar. Namun mereka sebenarnya masih membuka pintu untuk orang-orang yang ingin berlibur ke sana. Namun kalian tak bisa nyelonong sendiri ke sana, guys. Harus lewat sebuah agen perjalanan yang disetujui oleh Korea Utara. Dan sampai di sana kalian pun harus ditemani oleh pemandu wisata resmi dari pemerintah sana. Namun bila dilihat-lihat Korea Utara ini tak seseram seperti yang diberitakan ya, guys. Gimana menurut kalian? Ini adalah kumpulan emak-emak Ya paling kayak gini, berani. Korut ini besar guys. Ya. Nah, kayak contoh mereka untuk wisatawan itu mereka udah sediakan satu tempat gitu, Pak Ci. Nah, dan nggak semua harus kamu lihat. Itu maksudnya udah ada spesial tempat guestnya lah, gitu ya. Yes, Satu maksudnya tempat Seperti- tujuan wisatawan itu kalian bisa untuk bawa foto-foto juga. Itu Iya, tempat iya, itu iya, aja iya. gitu kayaknya. ya kayaknya kamu sampai di Korut itu terus dibawa ke wahana gitu. Betul. Ada di tempat lain lagi kasih itu aja. Anda dibawa ke Dufan jalan-jalan. Sinilah itu aja, Korut. Gitu. inilah Korut. Dufan itu Korut sebenarnya Oke, gitu. udah balik gitu Nah, ya. lepas itu balik udah nampak ya kan suasana di Korut gimana bla 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 bla. Kayak gitu aja ya. Nah, Gitu ini. ya. Sebab ada temanku dulu yang ke Korut, tapi selepas dia recordingnya tuh perlu dicek balik gambar-gambarnya. Ya, ini. haruslah. Haruslah. Ini kena delete, tapi Ya. dia simpan di tempat memori yang lain supaya gambarnya tuh nggak di-delete. Maksudnya di sini gambar yang sedia ada itu ada yang kena delete, ada yang macam selamat untuk digunakan untuk publik. Gitu ya. Wih, Nggak tahu juga lah ya. parah sih. Ada yang harus dilihat kan, ada yang sebenarnya mereka ini lebih kepada privacy lah. Ya. Bagus juga sih sebenarnya. Ya, Ya. ada pros and cons lah bagi mereka juga. Mereka ini orang yang memikir long term Baci sebenarnya. Nah, walaupun nggak masuk dengan Menyambut Korea Utara, tapi tetap mereka senang dengan mereka sendiri. Ya mungkin kita aja yang sebenarnya overthinking tentang mereka. Sebenarnya mereka baik-baik aja. Yes. Nah, ini yang paling kita pengen dengar nih. Korea Utara berencana akan membuka border bagi turis asing secara terbatas di Desember 2024. Nah, Lanjut. yang dibuka kembali, I present you tutorial liburan ke North Korea. Let's go. ini caranya guys. First thing first, ke Korea Utara wajib menggunakan guided tours. Kita bahas dua opsi. Opsi pertama yang saya lakukan, paling murah tapi belum tentu paling nyaman. Saya join tour dari Dandong China yang saat saya cek kok rasanya udah nggak operate lagi ya. Tapi banyak operator atau tour marketing seperti DDCTS, Koryo atau yang Pioneer. Disclaimer, cek dulu ya, meskipun susah juga karena udah 3 tahun nggak ada tour yang masuk ke Korea Utara. Atau lebih ya, saya sih make sure punya double entry China visa. Turnya sih murah banget, kurang lebih cuma 1 juta lebih dikit lah per hari untuk single okupansi. Tapi ya memang masuk Pyongyang via kereta yang lambat, berangkat pagi sampai malam hari. Lama di border karena cek-cek dokumen dan juga bagasi. Visa Korut diurusin, jadi nggak usah bingung. Semua makan, minum, aktivitas semua included. Daerah-daerah yang ditunjukkan untuk turis sih oke kok, cuman berasa kembali ke dekade 80 atau 90-an aja. Cuma yang nggak ketahan itu sepinya, karena nggak ada internet dan no friend. Selama berhari-hari saya cuma ngomong sama tembok dan juga rombongan turis dari China yang udah umur. Jadi ya roaming. Kalau mau berangkat bareng grup, Roaming, coba guys. kontak What Travel atau Mas Arif yang bisa dan pernah Gitu ya. mengatur tur Korea Utara ini. Bisa keberangkatan dari Jakarta atau Surabaya dengan arrangement tertentu. Karena experience ini unik, better daftar dulu ya, and seat is very limited. Plus, trust me, Korut itu paling enak kalau berangkat bareng temen. Kalau sendiri kayak saya, bikin kapok. Jadi dari skala 1 sampai 10, how much you really want to go to North Korea? Menyambut Korea Utara yang dibuka kembali. Nggak apa-apa lah guys. Tapi begini ya, katanya tadi perlu bawa temannya. Bayangin guys, pergi seorang-seorang di sana dengan tour guide lagi, tapi nggak ada internetnya, nggak ada apa-apanya. Jadi Baru ngomong dengan bahasa kita tembok. lain-lain nggak dipahami ya. Sakit guys, sakit. Nggak tahu apa yang berlaku. Aduh, bahaya juga ya. Korut.
Ternyata Korea Utara nggak separah itu. Yang selama ini kita tahu kan nggak boleh keluar negara, nggak punya internet, dan pemerintahnya kejam banget. Tapi itu semua dibantah satu bocil korut ini. Dia aktif nyeritain tentang negaranya di YouTube. Cuman yang paling aneh, dia tuh lancar ngomong Inggris, terus bisa upload video di YouTube. Bahkan ada TikToker yang dari korut juga. Gak cuman itu, orang-orang di sana tuh kelihatan seneng dan respect banget sama Kim Jong Un. Terus katanya pemerintah juga pengertian banget. Kalau sakit aja bisa langsung dianterin obat. Tapi yang bikin gue jadi bingung. By the way, kalau kalian suka konten kayak gini jangan lupa follow ya. Semua orang yang udah keluar dari korut tuh omongannya beda. Dan banyak yang bilang kalau bocil ini cuman propaganda doang. Katanya sih hampir semua orang korut tuh sengsara, tapi nggak berani ngomong depan kamera aja. Dan yang paling menarik, dari semua larangan tadi, yang paling gila tuh orang korut nggak boleh punya agama. Dan Alkitab sama Al-Quran dilarang di sana. Tapi kalau kayak gini, yang bisa dipercaya yang mana ya? Ternyata Korea Utara nggak Apa namanya tadi? Aku pengen lihat ini. Sally Park. Oke, Sally Park. Cuma dia memberi kita satu penasaran ya, persoalan di mana sebenarnya Korea Utara ini guys. Sama ada yang seperti yang bocil itu ataupun yang selalu kita lihat yang apa kekejaman di sana, apa semua di sana. Tapi sebelum ini kita pernah reaksi juga. Sebenarnya di Korut itu sendiri pun ada masjidnya juga di sana. Jadi kebebasan hak beragama itu ada di sana, bukan dikawal. Nggak tahu guys, nggak tahu aku apa-apa tentang negara ini guys ya. Misterius banget ya. Gitu. Tapi nggak apa-apa ya. Nah jadi itu sedikit sebanyak ya tentang Korea Utara, yang mana pernah ada orang Indonesia yang terjebak di dalamnya selama 51 tahun guys ya. Wah, ini memang benar-benar ya. Tapi army Korut ini jangan main-main guys ya. Ini the real one ya bagi aku ya, antara mereka guys ya. Kan main-main guys ya. Kalau udah berdiri lurus itu guys ya, harusnya ada di sini ada peniti jarum. Supaya nggak bergerak kecil. Kalau bergerak dikit mau habis. Dan juga hukuman di sana itu memang sangat luar biasa lah. Apa aja yang nggak ada kebebasan bersuara lah ya. Tapi ada juga yang katanya kalau kalian nih di antara anak-anak pembesar gitu, jadi kalian akan diberikan internet dan sebagainya gitu. Tapi kalau kalian cuma rakyat biasa, nggak ada internetnya, nggak ada kebebasannya lah kayak gitu. Tapi banyak kan orang bilang sebenarnya Kim Jong Un ini baik juga ya, yang propaganda negara lain yang bikin dia nampak jahat, karena kebanyakan yang didiskusi apa semua oleh Kim Jong Un ini sebenarnya adalah para pejabat yang khianat pada negara sebenarnya ya. Dan juga orang yang keluar itu semua yang memang ada salahnya ya dengan Kim Jong Un sebenarnya lah, ceritanya kayak gitulah. Jadi kita nggak tahu juga ya. Nah jadi guys ya, mari mungkin itu saja untuk kali ini. Terima kasih kepada kalian yang udah nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita. Mungkin itu saja untuk kali ini. Yes, itu saja daripada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi seperti video untuk direaksi, just komen dengan link. Dan insya Allah kami coba terbaik untuk mensukseskan video-video Anda. Itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Salam.